Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai fertilisasi, perkembangan zigot, siklus estrus, menopause, dan uterus, mata kuliah, reproduksi dan embriologi dengan dosen pengampu Ibu Devita Permatasari, MPD. Apa sih fertilisasi? Nah, fertilisasi atau pembuahan atau singami adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal zigot atau peleburan nukleus. Nah, biasanya proses fertilisasi ini melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau kariogami. Dengan meiosis, zigot itu membentuk ciri yang fundamental dari kebanyakan siklus seksual eukariota, dan pada dasarnya gamet-gamet yang melebur adalah haploid. Nah, bila mana keduanya motil seperti pada tumbuhan, maka fertilisasi itu dinamakan isogami. Namun, bila mana berbeda dalam ukuran tetapi serupa dalam bentuk, maka disebut anisogami. Sementara, bila satu tidak motil atau biasanya lebih besar, maka itu dinamakan oogami. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fertilisasi. Nah, apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada fertilisasi internal. Yang kedua ada yang namanya fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuh maksudnya adalah suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh suatu organisme tersebut. Sedangkan untuk fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh itu maksudnya suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya tersebut terjadi di luar tubuh organisme. Fungsi utama dari fertilisasi. Nah, apa aja sih fungsinya? Yang pertama itu sebagai reproduksi. Maksudnya apa? Jadi maksudnya jika pada gametosis terjadi reduksi atau pengurangan unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada fertilisasi itu dimungkinkan pemulihan kembali unsur genetiknya, 1N dari gamet jantan dan 1N dari gamet betina, sehingga diperolehlah nantinya individu normal yaitu 2N. Yang kedua itu fungsi sebagai perkembangan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah pada fungsi tersebut, fertilisasi itu menyebabkan gertakan atau rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur atau syagami dengan pronukleus jantan yang membentuk zigot dan seterusnya berkembang menjadi embrio dan fetus. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Nah, fertilisasi ini diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum oogenesis pada betina. Spermatogenesis ini berlangsung di dalam testis pada bagian tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Ada dua jenis respon seksual secara psikologis yang terjadi pada manusia. Yang pertama yaitu fagokongesti dan yang kedua yaitu myotonia. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba fallopi. Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Nah, selama itu, suatu selubung glikoprotein dari plasma semen dibuang dari selaput plasma yang membungkus daerah akromosom spermatozoa. Nah, setelah sel spermatozoa itu menembus ovum, maka ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Nah, kromosom inilah yang nantinya mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. Lalu, sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot yang terus membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kelainan yang terjadi di dalam fertilisasi. Nah, ternyata pada proses fertilisasi pun terdapat kelainan-kelainan. Kenapa sih bisa begitu? Hal tersebut disebabkan karena setiap ovulasi itu tidak selalu diikuti oleh fertilisasi.
Dan tidak semua fertilisasi menghasilkan individu yang normal kan tentunya. Pasti ada saja yang gagal. Nah, maksudnya itu kegagalan fertilisasi ini di mana proses fertilisasi tidak berlangsung dapat terjadi pada kasus-kasus infertilitas baik dari induk pejantan maupun induk betina, atau terjadinya asinkronisasi antara estrus ataupun ovulasi dengan proses kopulasi ataupun biasanya disebut dengan inseminasi. Adapun kelainan-kelainan pada fertilisasi itu, yang pertama ada yang namanya zigot haploid. Maksudnya ialah suatu perkembangan yang tidak sempurna di mana hanya salah satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Yang kedua itu ada yang namanya zigot polyploidy. Maksudnya ialah keadaan di mana jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi itu berjumlah 3N, 4N, ataupun lebih. Yang ketiga itu adalah embrio partogenesis. Nah, maksud dari kelainan ini ialah di mana perkembangan embrio yang terbentuk tanpa adanya peran sedikit pun dari spermatozoa. Nah, di mana oosit dapat berkembang karena aktivasi selain daripada spermatozoa. Selanjutnya yaitu perkembangan zigot. Nah, setelah proses fertilisasi, zigot pada manusia akan berkembang menjadi organisme multiselular melalui tahap-tahap perkembangannya. Nah, perkembangan tersebut melalui pola dasar tertentu yang dapat dibagi menjadi 3 tahap. Adapun tahap dari perkembangan zigot yang pertama itu ada fase morula, yang kedua fase blastula, dan yang ketiga fase gastrula. Nah, langsung saja yaitu fase morula. Nah, apa sih morula itu? Morula adalah pembelahan sel yang terjadi setelah sel itu berjumlah 32 dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, sel tersebut memadat untuk menjadi blastodik kecil yang membentuk 2 lapis sel. Setelah membelah secara melintang dan mulai membentuk formasi lapisan kedua secara samar pada kutub anima. Selanjutnya, stadium morula berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer. Blastomer kemudian memadat menjadi blastodis kecil, membentuk 2 lapis sel. Nah, pada akhir pembelahan pada fase morula ini akan menghasilkan 2 kelompok sel. Pertama, kelompok sel-sel utama atau blastoderm dan yang meliputi sel-sel pormatik atau gumpalan sel-sel dalam atau inner mass cell. Yang kedua itu adalah kelompok sel-sel pelengkap yang meliputi tropoblast, periblast, dan auxiliary cell. Fase yang kedua yaitu fase blastula. Nah, blastulasi ini adalah proses yang menghasilkan blastula. Maksudnya dia tuh menghasilkan campuran sel-sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastosel. Nah, pada akhir blastulasi, sel-sel blastoderm akan terdiri dari neural, epidermal, notokordal, mesodermal, dan endodermal yang merupakan bakal pembentuk organ-organ. Nah, pada blastula sudah terdapat daerah yang berdiferensiasi membentuk organ-organ tertentu seperti saluran pencernaan, notokord saraf eksoderm, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Fase yang ketiga atau fase yang terakhir adalah fase gastrula. Nah, gastrulasi ini merupakan proses di mana sel-sel berkembang dan bermigrasi dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blatokista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan germinal primer. Nah, adapun hasil penting dari gastrulasi ini menyatakan bahwa beberapa sel pada atau dekat permukaan blastula berpindah ke lokasi baru yang lebih dalam. Hal ini akan mentransformasikan blastula menjadi embrio berlapis 3 yang disebut dengan gastrula. Adapun hasil akhir dari proses gastrulasi ini adalah yang pertama, menghasilkan gastrula, embrio berlapis 3 atau 3 lapis germinal dengan rongga pencernaan rudimenter atau arkenteron. Yang kedua, 3 lapisan germinal hasil gastrulasi akan menjadi ciri umum perkembangan pada filum hewan, yaitu tipe tubuh tripoblastik. Nah, hasil yang terakhir itu adalah ketiga lapisan tersebut
yang tadi eksoderm, endoderm, dan mesoderm akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ dalam sistem tubuh dewasa. Baiklah teman-teman, untuk yang selanjutnya adalah mengenai siklus estrus. Jadi, siklus estrus adalah interval antara timbulnya suatu periode birahi ke permulaan periode birahi berikutnya yang memiliki ritmik yang khas pada wanita. Jadi, interval-interval ini disertai perubahan fisiologi di dalam saluran wanita. Nah, perlu kita ketahui bahwa siklus estrus ini memiliki 4 fase. Yang pertama ada proestrus, kemudian ada estrus, ada metaestrus, dan ada diestrus. Ada juga yang menyebutkan bahwa periode siklus estrus ini terbagi menjadi 2 periode. Mereka menyebutnya yaitu fase folikuler atau yang disebut dengan estrogenik, tapi meliputi proestrus dan estrus juga. Nah, yang kedua ini ada mereka yang menyebutnya yaitu fase luteal yang terdiri dari metaestrus dan diestrus. Di samping ini ada gambar yang menunjukkan mekanisme hormonal siklus estrus yang mana terdiri dari 4 fase tadi. Ada fase proestrus, estrus, kemudian metaestrus, dan diestrus. Selanjutnya kita akan membahas apa itu yang disebut dengan 4 fase tadi. Oke teman-teman, yang pertama itu ada fase proestrus. Jadi proestrus ini merupakan periode persiapan yang ditandai dengan pemajuan pertumbuhan folikel oleh follicle stimulating hormone atau yang kita kenal dengan FSH. Serviks mengalami relaksasi gradual dan makin banyak mensekresikan mukus tebal dan berlendir dari sel-sel gablet pada serviks dan vagina interior. Fase proestrus ini FSH dikeluarkan oleh kelenjar adenohipofisa yang memicu perkembangan folikel di dalam ovarium. Bersama luteinizing hormone atau yang kita kenal dengan LH, ovarium kemudian meningkatkan produksi estrogen melalui peningkatan cairan folikel. Pada fase ini terjadi perkembangan organ-organ reproduksi yaitu oviduk, uterus, dan vagina. Proestrus merupakan fase yang berlangsung 1-2 hari dan terjadi sebelum fase estrus itu berlangsung. Di gambar ini ada menunjukkan di mana fase proestrus itu berlangsung. Dapat kita lihat yang berkotak merah. Untuk yang selanjutnya adalah fase estrus. Fase estrus merupakan masa puncak yang ditandai dengan manifestasi birahi secara fisik. Pada fase estrus, keseimbangan hormon hipofisa ini bergeser dari FSH ke LH. Lama fase estrus pada ruminansia kecil selama 2-3 hari. Fase estrus pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem hormonal yang mempengaruhi estrus berpusat pada gonadotropin dari hipofisa interior dan hormon ovari yaitu FSH dan estrogen. Jadi di sini dapat kita lihat di mana fase estrus itu berlangsung. Kemudian ada fase yang ketiga yaitu fase metaestrus. Fase metaestrus ini ditandai dengan adanya perubahan sekresi lendir serviks oleh kelenjar-kelenjar serviks dari cair menjadi kental. Lendir serviks ini berfungsi untuk menyumbat lumen serviks. Metaestrus merupakan fase mulai tumbuhnya corpus luteum setelah terjadi ovulasi atau sering disebut dengan fase luteal. Pada fase ini, luteotropik hormon atau yang kita kenal dengan LTH akan disekresikan oleh adenin hipofisa guna mempertahankan corpus luteum. Terjadi peningkatan sekresi progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum dengan sekresi estrogen menurun. Metaestrus terjadi setelah fase estrus berakhir, yaitu berlangsung selama 2-3 hari. Nah, di sini dapat kita lihat di mana fase estrus itu terjadi, yaitu pada yang berkotak merah, yaitu setelah fase proestrus, estrus, kemudian fase metaestrus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fase diestrus. Fase diestrus ini merupakan fase pematangan korpus luteum dan progesteron secara nyata mempengaruhi organ-organ reproduksi. Uterus mengalami penebalan pada endometrium dan kelenjar-kelenjarnya berhipotrofi, serta otot-otot mengendur.
Serviks menutup dan lendir vagina menjadi keruh dan lengket. Fase diestrus ini berlangsung selama 13-14 hari. Nah, di samping ini juga dapat kita lihat pada saat fase diestrus itu. Fase diestrus merupakan fase akhir pada masa atau siklus dari estrus. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menopause. Jadi teman-teman, kita perlu tahu menopause itu suatu keadaan seorang wanita yang tidak lagi mengalami menstruasi atau berhentinya menstruasi selama 12 bulan atau 1 tahun. Jadi menopause ini paling umum terjadi pada wanita yang berumur 45-55 tahun. Prosesnya dimulai dari ketika ovarium mengurangi produksi estrogen dan progesteron, yaitu hormon-hormon yang mengatur siklus ovarium dan menstruasi. Nah, jadi teman-teman, menopause ini memiliki klasifikasi atau memiliki beberapa tahapnya. Yang pertama itu ada pramenopause atau klimakterium, kemudian ada fase menopausnya, kemudian ada pasca menopause. Kita bahas yang pertama adalah pramenopause atau yang disebut dengan klimakterium. Jadi pada fase ini wanita akan mengalami kekacauan pola menstruasi dengan ditandai terjadi perubahan psikologis atau kejiwaan, kemudian terjadi perubahan fisik juga. Ini berlangsung selama 4-5 tahun, yaitu pada wanita yang berusia 48-55 tahun. Untuk yang kedua ada fase pada saat menopause, yaitu ditandai dengan terhentinya menstruasi, perubahan dan keluhan psikologis, fisik mungkin menonjol, berlangsung sekitar 3-4 tahun pada usia antara 56-60 tahun. Nah, yang terakhir adalah pasca menopause. Terjadi pada usia di atas 60-65 tahun. Wanita ini beradaptasi terhadap perubahan psikologi dan fisik, keluhan makin berkurang. Nah, pada fase pasca menopause ini wanita sudah mulai terbiasa dengan apa yang terjadi kepada mereka. Jadi teman-teman, menopause ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada umur sewaktu mendapat haid pertama kali. Jadi hubungannya dengan mendapat haid pertama kali dengan memasuki masa menopause adalah semakin muda umur waktu mendapat haid pertama kali, maka semakin tua usia masuk menopause. Untuk yang kedua ada kondisi kejiwaan dan pekerjaan. Jadi wanita yang bekerja dan wanita yang tidak bekerja itu berbeda dalam memasuki menopause. Umur memasuki menopause itu lebih mudah wanita yang bekerja daripada wanita yang tidak bekerja. Untuk yang ketiga ada jumlah anak. Jadi makin sering melahirkan maka makin tua memasuki masa menopause. Untuk yang keempat ada penggunaan obat-obat keluarga berencana atau yang kita kenal sebagai KB. Karena KB ini fungsinya menekan hormon dari indung telur, maka menggunakan pil KB lebih lama memasuki umur masa menopause. Kemudian yang kelima adalah merokok. Wanita yang merokok itu lebih mudah memasuki masa menopause dibanding wanita yang tidak merokok. Jadi untuk kita para wanita sangat dianjurkan untuk tidak merokok. Yang keenam ada cuaca dan ketinggian tempat tinggal dari permukaan laut. Kemudian ada sosioekonomi. Lalu, sosioekonomi ini sangat berpengaruh pada faktor menopause karena di samping pendidikan dan pekerjaan, hubungan antara tinggi badan, berat badan, wanita itu sangat berpengaruh pada masa menopause. Ini kan bersangkutan dengan sosioekonomi. Kemudian ada perubahan fisik pada wanita yang mengalami menopause, yaitu beberapa keluhannya berupa gejolak panas, keringat banyak, rasa kedinginan, kemudian sakit kepala, desis dalam telinga, tekanan darah goyah atau tidak stabil, berdebar-debar, susah bernafas, jari-jari atrofinya, dan gangguan usus. Gangguan psikis muncul dalam bentuk mudah tersinggung, depresi, kelelahan, semangat berkurang, dan susah tidur. Untuk perubahan psikologis pada wanita pada masa menopause itu sendiri adalah seperti ingatan menurun, kemudian kecemasan, mudah tersinggung, stres, dan bisa jadi depresi. Untuk yang selanjutnya adalah uterus. Uterus merupakan organ muskular tempat berkembangnya fetus dan mendapatkan nutrisi sebagai pada akhirnya lahir.
Uterus ini berbentuk seperti buah pir terbalik yang berkedudukan di pelvis dengan ovarium dan tuba uterina di kedua sisinya, meluas ke bawah ke dalam vagina. Uterus berfungsi sebagai jalur untuk sperma mencapai tuba uterina agar bertemu dengan ovum. Kemudian anatomi uterus atau ciri-ciri yang ada dalam uterus itu, uterus terletak di antara vesika urinira dan rektum, kemudian berbentuk seperti buah pir terbalik. Kemudian uterus pada wanita belum pernah hamil bisa berukuran dengan panjang 7,5 cm dan lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm. Kemudian uterus terdiri dari fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Biasanya uterus ini berada dalam posisi antefleksi. Selanjutnya adalah histologi uterus. Histologi uterus ini ada 3 macam. Yang pertama ada perimetrium, kemudian ada myometrium, dan ketiga ada endometrium. Perimetrium ini merupakan lapisan luar uterus atau serosa merupakan bagian dari perimetrium visceral yang tersusun atas epitel squamous simplex dan jaringan ikat areolar. Untuk yang kedua ada myometrium, merupakan lapisan tengah terdiri dari 3 lapisan serat otot polos yang tebal di daerah fundus dan menipis di daerah serviks, dipisahkan oleh untaian tipis jaringan ikatan tersitial dengan banyak pembuluh darah. Selama proses persalinan dan melahirkan akan terjadi sebuah koordinasi kontraksi otot. Myometrium dalam merespon hormon oksitoksin yang berasal dari hipofisis posterior yang berfungsi membantu mengeluarkan janin dari uterus. Kemudian yang selanjutnya itu ada endometrium. Endometrium ini lapisan dalam uterus yang kita kenal. Endometrium merupakan lapisan yang kaya akan pembuluh darah, memiliki 3 komponen yaitu epitel, kolumner, simplex, kemudian bergoblet, kelenjar uterina yang merupakan invaginasi dari epitel luminal yang kemudian meluas hampir ke myometrium dan stroma endometrium. Endometrium ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu stratum fungsional dan stratum basal. Jadi teman-teman di sini ada gambar yang menunjukkan di mana letak endometrium, kemudian perimetrium, kemudian ada letak juga myometrium. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat kami presentasikan materi mengenai fertilisasi, perkembangan zigot, siklus estrus, kemudian menopause, dan uterus. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.